Mari sama kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Udah siap belajar? Ya. Masih semangat? Semangat. Sebelum belajar, Ibu absen dulu. Yuk, Ibu. Ya. Kita cek siapa-siapa yang nggak ada di kelas, siapa yang di luar. IPS 4. Agif, Agil, Aisyah, Anggi, Arjuna, Astari, Bulan, Chelsea, Cynthia, Dava, Dea, Denny, Dimas, Dinda, Eli, Julianto, Melisa, Tigo, Tommy, Rizky, Hadir. Nabila, Mira, Okta, Ramadan Arjuna, Randy, Hadir. Eva, Khalifa, Vincent, Miliardo, Hadir. Vita, Aminda. Hadir semua ya. Masih ingat pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas apa? Teks editorial. Ada apa saja di teks editorial kemarin? Ada struktur serta kaidah bahasaannya, Bu. Kaidah bacaan. Masih ada yang ingat strukturnya? Ada. Satu pengenalan isu. Dua Penyampaian pendapat atau argumen. Tiga, penegasan. Oke, masih ingat ya? Jadi hari ini Ibu punya satu video ya yang bisa kalian amati secara bersama. Jadi hari ini Ibu punya satu video ya yang bisa kalian amati dan hubungkan dengan pengetahuan kalian mengenai teks editorial. Kobaran api dengan cepat membakar belasan rumah yang dijadikan tempat usaha di dalam penjaringan pada abad Jakarta. Api meredam berawal dari korsleting listrik, tak ada korban jiwa yang sementara kemudian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Karena membakar material yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Bangunan sawit permanen juga membuat api cepat menyala. Sudah kebakaran terjadi sore hari ini terjadi di dekat rumah. Meski demikian, warga yang tinggal di rusun masih ada yang berada di dalam rusun. Warga mencoba membantu tim pemadam kebakaran untuk memadamkan. Oke, selesai. Ada yang bisa beri tanggapan mengenai video yang sudah ditayangkan? Hubungan dengan pengetahuan kalian mengenai teks editorial. Ada yang bisa? Awal masalahnya Apa? isu. Ada apa? Ada isu. Apa isunya? Itu pembakaran
membahas tentang peristiwa. Apa kita? Mengenai isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian Jadi ini termasuk nggak sih? Ya. Ya, termasuk karena ada Peristiwa. karena ada peristiwa yang terjadi. Jadi di sini terjadi peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh konsentrasi. Kalau dihubungkan dengan struktur kebahasaan, itu termasuk apa? Pengenalan isu. Itu struktur. Kan strukturnya kan ada 3. Yang pertama apa? Mengenai isu. Pengenalan isu. Kemudian Argumen. ada argumen. Sama penugasan. Tadi katanya kebakaran terjadi karena gas meledak. Ya. Gas meledak itu terjadinya kebakaran. Jadi itu termasuk apa sih? Yang kayak pendapat. Penyampaian pendapat, argumen, Mengenai isu. pengenalan isu. Gas meledak, terus kebakaran. Akibat. Akibatnya kebakaran. Jadi itu termasuk di dalam kebahasaan apa? Akibat. Ya. Jadi kalau gasnya meledak terus terjadinya kebakaran, berarti ada sebab akibat. Iya, benar. Ya. Jadi terdapat sebab akibat. Ya. Makanya ada penegasan ulang. Penegasan ulang apa fungsinya? Penegasan ulang itu orang biarin Satu apa? Berkesimpulan. Saran dan rekomendasi. Dari berita tersebut yang berhubungan dengan sebab akibat yang sudah dibahas. Paham? Kalau di lingkungan sekitar kalian, peristiwa apa yang bisa diangkat menjadi teks editorial? ARD. Apa? ARD. Siapa? Apa? Kebakaran. Terus apa lagi? Apa? Pembunuhan. Tanah longsor. Aduh ini. Tanah longsor. Peristiwa bukan. Kayaknya itu Kejadian. lain teks. Apa? Reza juga bisa jadi teks editorial. Kecelakaan gara-gara jalan berlobang. Kecelakaan gara-gara tawuran. Jadi Jadi banyak ya peristiwa-peristiwa sekitar ya yang bisa kalian angkat menjadi sebuah teks editorial. Nah, sekarang dengar ya, mohon perhatiannya. Sekarang kita bikin kelompok. Oke? Kita bikin kelompok. Kelompoknya satu kelompok 4 orang. Ya. Berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 8.
Udah ya. Jadi tugas kalian bikin teks editorial sederhana, ya, sederhana sesuai dengan struktur. Temanya yang berada di lingkungan sekitar kalian. Ya. Peristiwa apa sih yang ada di sekitar kalian? Nah, angkatlah menjadi teks editorial sederhana sesuai dengan struktur. Kalau dikenali banget cek. Oke, selesai ya? Selesai. Kalau selesai, kita udah selesai semua? Lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu 5 menit ya. Dikit lagi nih Bu. Santai. Oke, kalau sudah selesai, kita presentasi mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks editorial kelangkaan LPG. Kenaikan harga BBM diikuti dengan kelangkaan dan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok membuat masyarakat resah. Namun, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan adanya uji coba perubahan kompor LPG menjadi kompor listrik untuk menghemat pengeluaran masyarakat. Argumentasi uji coba konversi kompor LPG menjadi kompor listrik tengah dilakukan PT PLN di sejumlah kota. Direktur Utama PT PLN mengungkapkan bahwa perubahan tersebut bisa membuat masyarakat lebih hemat dibandingkan membeli LPG. Proses masak memasak yang dilakukan masyarakat pun dapat lebih hemat hingga 15% dibandingkan menggunakan kompor biasa. Sekian materi dari teks editorial yang berjudul Kelangkaan LPG. Jadi siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Dinda. Ada Dinda, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Kenapa gas LPG bisa naik? Mengapa alasannya? Apa sih alasan? Kalau gas LPG itu bisa naik. Karena apa? Ya pemasakannya sedikit. Jadi tadi bertanya kenapa? Kenapa harga gas LPG itu bisa naik? Apa sebabnya? Karena pemerintah ingin menerapkan kompor listrik yang
adanya perubahan LPG menjadi kompor listrik sehingga kompor LPG itu naik harganya. Karena ada perubahan kompor LPG menjadi kompor listrik, jadi kurang efektif. Itulah. Ya benar kan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kenapa gas LPG naik? Ah, Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan gas LPG itu naik. Pertama dari karena kelangkaan. Kemudian sebenarnya gas LPG itu sudah mau diganti, ya sudah mau jadi gas listrik. Kalau orang Palembang, ya di Palembang itu kan banyak gas, ya banyak gas. Makanya cuacanya panas. Kalau kita kan panas karena kita di pesisir. Kalau mereka panasnya karena gas. Jadi mereka udah nggak pakai gas LPG kayak kita yang tabung lagi. Ya, dia ada listrik. Jadi bayarnya, sistem bayarnya pun kayak bayar listrik. Jadi kayak gitu. Dia langsung dari tanah. Gasnya langsung dari tanah. Makanya sebenarnya kita udah mau ditingkatkan karena faktor geografi, ya kita belum bisa. Ya. Jadi makanya itulah juga banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan gas. Oke? Ya, lanjut kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya. Tommy maju. Halo ini, orang mau buat video kok Apa sih itunya di tengah ada pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teks editorial kami yang berjudul tentang banjir. Oke, ini dimulai dari saya. Bencana banjir adalah salah satu bencana yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seringkali bencana banjir terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Jakarta adalah kota di Indonesia yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Banjir adalah salah satu bencana yang paling merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Ketika suhu global naik dan pola cuaca menjadi lebih intens dan tidak pasti, ancaman serius adalah paparan populasi perkotaan terhadap bencana banjir. Jakarta adalah salah satu kota yang menjadi langganan banjir. Hingga kini banjir di Jakarta masih menjadi masalah besar baik bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Banjir di Jakarta disebabkan oleh berbagai hal, misalnya infrastruktur yang tidak tertata dengan baik hingga masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan. Banyak dari masyarakat yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai. Tantangan pengelolaan banjir perkotaan sekarang dilihat sebagai bagaimana menangani air hujan pada sumbernya melalui sistem penyimpanan dan infiltrasi yang mencoba untuk menciptakan kembali karakteristik pembangunan di seluruh lanskap perkotaan. Jadi kesimpulannya, Jakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi langganan banjir, namun banyak kota-kota di Indonesia yang sering terkena banjir seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan kota-kota lain. Mencegah banjir bukan hanya tugas pemerintah saja, namun semua masyarakat di Indonesia. Sekian presentasi teks editorial kami. Jika kelompok lain ingin bertanya, silakan. Denny, Cara mengatasi banjir bagaimana, Bro? saya akan menjawab pertanyaan dari Denny. Cara mengatasi bencana banjir itu terutama membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di sungai. Itu salah satunya. Yang kedua, melakukan sosialisasi gotong royong untuk
membersihkan lingkungan di sekitar. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah banjir tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, ke Jawa Tengah, ke Surabaya, ke Surakarta, tapi di tempat kita di Bengkulu, ya. Di Rawamangun, di Rumah Okta. Apa penyebabnya? Sirik ya. Karena siriknya nggak ada, air hujan terus mengalir, akhirnya banjir. Ya, tidak ada saluran pembuangan air, tidak ada pembuangan air itu berjalan. Sama kayak di Rawamangun, lihatlah, kan nggak ada tempat pembuangan, makanya banjir. Belum lagi air yang meluap, ya. Makanya kalian harus punya kesadaran diri. Ya. Kalau makan sampahnya jangan langsung dibuang sembarangan, ya. Jadi sampah itu sebenarnya kecil, tapi kan kalau lama-lama bertumpuk, ya. Nah, jadi mengakibatkan hal yang kecil itu kalau dia sudah bertumpuk bakal berakibat fatal. Selanjutnya kelompok 3. Dia tahu belum? Dia tahu baru dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil teks editorial kami yang berjudul Lawan Narkoba. Ketegasan memerangi narkoba di negara ini masih belum tampak. Padahal memerangi narkoba butuh ketegasan dan kepastian hukum. Sebab narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang punya daya rusak. Narkoba tidak hanya mencengkram masyarakat, namun juga menjerat sebagian pejabat negara dan penegak hukum. Tidak sedikit polisi, jaksa, dan hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba, justru terjebak di dalamnya. Para penegak hukum terlalu lembek memberantas narkoba. Mereka menjadikan hukum sebagai komoditas dan lahan basah untuk menguruk keuntungan. Karena keuntungan itu, penegak hukum justru memberikan perlindungan pada pengedar, bandar, dan gembong narkoba bahkan saat mereka berada di penjara. Untuk mengeluarkan para penegak hukum dari jerat narkoba perlu ketegasan dan penanganan khusus. Kita amat yakin mereka sebenarnya paham bahwa satu-satunya jawaban untuk meredam sepak terjang para penjahat narkoba hanyalah ketegasan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Silakan kepada Nabila. Untuk menganalisis, untuk menetralkan perbuatan pengguna narkoba, kita harus menggunakan terkait dengan menurut kalian, apakah orang yang memakai narkoba pantas untuk apa pendapat kalian soal narkoba? Maksudnya pendapat kami. Ya, apa pendapat kalian? Menurut kelompok kami, narkoba merupakan suatu hal yang jika disalahgunakan itu sangat melanggar hukum, bahkan bisa terjerat hukuman mati. Tapi jika digunakan seperti adanya resep dokter itu tidak apa-apa. Mungkin penyakitnya harus disembuhkan dengan narkoba tersebut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku soal pice. Sama halnya dengan banjir tadi ya. Sama dengan narkoba. Kalau penggunaannya sudah banyak, berarti itu sudah berbahaya. Ya. Makanya ada hukuman buat orang-orang yang pecandu narkoba. Jangankan
yang akan menyesatkan ya. Karena kan orang terayu dengan narkoba itu karena candu ya. Sama kayak orang pemain game karena kecanduan. Oke. Jadi itulah beberapa kasus ya yang kalian bikin tadi mengenai teks editorial. Dan kita udah hampir habis ya. Ada yang bisa simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kok tidak? Kan kalian sudah bikin teks editorial. Ya, Rizky. Jadi kesimpulan yang kita dapat pelajari di teks editorial ini, kita mengetahui tentang kelangkaan gas LPG di Indonesia, serta kita tahu mencegah suatu bencana banjir dan cara mengatasi agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, yaitu memakai narkoba. Kalau yang Rizky sebutkan tadi itu mengenai peristiwa yang terjadi. Jadi sebenarnya teks editorial itu adalah teks yang membahas tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi secara fakta. Ada argumen-argumen yang disampaikan oleh narasumber itu secara fakta, ya. Kalau secara opini itu belum tentu benar, ya. Jadi yang sudah dicantumkan di dalam teks editorial itu sudah terbukti kebenarannya, bukan hanya omongan belaka. Jadi itulah ya teks editorial yang memiliki tiga struktur. Ada pengenalan isu, ada argumen, dan ada penegasan. Baik, alhamdulillah hari ini jam kita sudah berakhir. Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tugasnya. Cari satu teks editorial ya, yang ada di koran. Jadi semuanya berbeda isu ya, berbeda isu. Kalian identifikasi strukturnya dan jelaskan kenapa itu termasuk pengenalan isu, kenapa termasuk argumentasi, dan kenapa termasuk penegasan. Oke. Paham? Paham. Oke.